Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Diduga tak kuat menanjak, truk box tabrak motor, satu orang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di tanjakan di Jalan Pangeran Emir M. Nur, Bandar Lampung pada Kamis 4 Agustus 2022, sekira pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan mobil box berwarna kuning dengan nomor polisi BE8733YH berisikan minuman dan makanan ringan dengan motor Vario hitam dengan plat nomor polisi BE2480AFY. Kecelakaan itu menyebabkan pengendara motor bernama Anwar berusia 45 tahun meninggal dunia di tempat dikarenakan ditabrak dan kemudian terlindas mobil box. Samin, 45 tahun warga sekitar yang merupakan saksi mata kejadian saat diwawancarai Tribun Lampung mengatakan dirinya terkejut saat melihat terjadinya kecelakaan. Menurutnya mobil box sepertinya tidak kuat menanjak. Akibatnya mobil box berjalan mundur dan menabrak motor yang ada di belakangnya hingga pengendaranya meninggal dunia. Samin mengatakan ia langsung menolong pria yang terjatuh dan tergeletak di bawah truk. Ia mengatakan korban terjepit di antara mobil dengan parit dengan posisi terlungkup. Saat menolong korban, kondisinya sudah meninggal dunia. Sementara Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan saat ditemui Tribun Lampung mengatakan faktor kendaraan yang tidak layak pakai menjadi penyebabnya. Ibda Gunawan juga mengatakan truk diduga over kapasitas sehingga tidak kuat menanjak. Akibatnya, saat menanjak diperkirakan gas kendaraan putus sehingga melaju ke bawah dan sopir tidak sempat mengerem. Mobil box pun akhirnya menabrak dan melindas motor yang ada di belakangnya. Korban pengendara motor bernama Anwar hingga masuk ke dalam kolong mobil, sehingga untuk mengevakuasinya polisi dan warga harus menggali tanah di lokasi tersebut. Kemudian setelah berhasil, korban Anwar langsung dibawa ke RSUD AM. Sementara Berry berusia 19 tahun, anak dari Anwar mengatakan terkejut ayahnya meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan mobil box. Warga Kupang Kota itu mengatakan ia baru bangun tidur dan diminta ke lokasi untuk mengambil dompet bapaknya yang tertinggal di TKP. Namun saat dicek, ternyata dompetnya sudah tidak ada. Supervisor Sales PT Fajar Laut Mulyadi mengatakan supir mobil box dengan nomor polisi BE8733YH Suhenda seharusnya tidak lewat di Sumur Putri. Menurut Mulyadi, Suhenda ini akan mengantar makanan siap saji seperti sosis hingga minuman kaleng ke Pringsewu. Seharusnya, Suhenda melalui Jalan Soekarno-Hatta menembus ke Bundaran Haji Wena lewat Tugu Coklat dari kantornya di daerah Kuala Panjang. Ia juga mengaku mobil box muatannya normal atau tidak overload. Berita selanjutnya, Pemkot Bandar Lampung kembali perbaiki ruas Jalan Tirtayasa Sukabumi. Jalan Pangeran Tirtayasa, tepatnya yang berada di depan SPBU Sukabumi Bandar Lampung, sudah diperbaiki. Jalan Tirtayasa tersebut diperbaiki oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Pantauan dari Tribun Lampung, jalan yang sebelumnya rusak dan berlubang saat ini sudah kembali mulus setelah ditambal dengan aspal yang baru. Sejumlah kendaraan yang melintas juga sudah bisa melewati jalan dengan normal karena postur aspal yang sudah stabil. Arus lalu lintas di jalan juga sudah kembali lancar dari yang sebelumnya macet akibat jalan rusak.
Namun meski begitu, masih ada sebagian jalan yang belum diperbaiki di jalan tersebut. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Menurut Wandi, warga setempat perbaikan tersebut dilakukan sudah sejak sepekan yang lalu. Perbaikan dilakukan secara bertahap hingga saat ini kembali mulus dan nyaman untuk dilintasi oleh para pengendara. Wandi pada Rabu 3 Agustus 2022 mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dengan adanya perbaikan jalan tersebut. Ia berharap jalan yang berlubang lainnya dapat segera diperbaiki juga. Sementara itu, Nandar, salah satu kurir yang sering melintas di jalan tersebut, mengaku senang dengan adanya perbaikan jalan. Ia menuturkan jalan yang bagus akan mempermudah menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Diketahui Pemkot Bandar Lampung secara maraton melakukan perbaikan jalan, baik jalan protokol maupun jalan kelurahan menggunakan dana APBD. Seperti yang terpantau, perbaikan jalan juga terlihat di Jalan Pulau Singkep, Sukarame, Bandar Lampung. Sebelumnya, pemerintah Kota Bandar Lampung juga sudah memperbaiki Jalan Pulau Damar, Kecamatan Tanjung Senang. Jalan Pulau Damar merupakan jalan penghubung untuk menuju Sukarame, Bandar Lampung dan Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Berita selanjutnya, mobil Toyota Rush ditinggal pemiliknya di pinggir jalan Krui selama 3 hari. Warga Krui dihebohkan dengan keberadaan sebuah mobil yang ditinggalkan pemiliknya selama 3 hari. Mobil tersebut berjenis Toyota Rush dengan nomor polisi BE1301MA. Pantauan Tribun Lampung di lokasi mobil itu ditinggalkan pemiliknya tepat berada di depan kantor dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman pesisir barat Lampung. Bedi, warga sekitar pada Kamis 4 Agustus 2022 mengatakan mobil tersebut diduga ditinggalkan pemiliknya sejak 3 hari terakhir. Ia mengaku tidak mengetahui siapa pemilik dan alasan ditinggalkannya mobil tersebut. Akhirnya warga berinisiatif untuk menghubungi pihak kepolisian. Menurutnya pihak kepolisian dari Polsek Pesisir Tengah juga sudah mengecek keberadaan mobil tersebut. Sementara Bribtu Erik Samelo, anggota Reskrim Polsek Pesisir Tengah Polres Lampung Barat, yang berjaga di lokasi mobil tersebut mengatakan belum mengetahui siapa pemilik mobil tersebut. Ia mengatakan polisi masih menyelidiki siapa pemilik mobil itu. Untuk menggali informasi lebih lanjut, Tribun Lampung mencoba mengecek nomor polisi mobil Toyota Rush tersebut di website. Namun hasilnya cukup mengejutkan. Sebab data yang keluar adalah merek mobil Daihatsu Terios berwarna putih dan itu sangat berbeda dengan tampilan mobil yang ditinggalkan pemiliknya tersebut. Bribtu Erik kemudian melanjutkan, saat ini pihaknya sedang menunggu instruksi lebih lanjut dari Kapolsek Pesisir Tengah kapan mobil tersebut akan diangkut untuk diamankan sementara. Berita selanjutnya, jualan di trotoar PKL di Lampung Utara ditertibkan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Pemkab Lampung Utara melakukan penertiban pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di atas trotoar pada Kamis 4 Agustus 2022. Menurut Kabid Penengah Perda Satpol PP Lampuran Nizar, hal itu dilakukan karena trotoar disediakan untuk pejalan kaki. Selain itu juga sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8/2009 tentang Ketertiban Umum dan Keindahan Kota. Penertiban tersebut, lanjut Nizar, dilakukan pada pedagang yang berjualan bendera, durian, dan peralatan rumah tangga lainnya. Bahkan ada yang sampai memarkirkan mobilnya di atas trotoar seperti yang terjadi di depan Islamic Center Kota Bumi. Para pedagang sendiri diberikan teguran secara lisan terlebih dahulu. Jika masih tidak diindahkan, kata Nizar, akan diberikan teguran tertulis 1, 2, hingga 3.
Namun apabila masih membandel, maka pihaknya bersama TNI dan juga Polri akan mengambil tindakan berupa pengangkutan barang-barang yang masih dijual di atas trotoar. Saat dilakukan penertiban, ternyata banyak pedagang musiman yang bukan merupakan warga Lampung Utara. Mereka rata-rata berasal dari luar Kabupaten Lampung Utara, bahkan ada yang berasal dari Kota Garut, Jawa Barat. Penertiban sendiri dilakukan di jalur 2 Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi, serta Jalan Lintas Tengah Sumatera, Lampung Utara. Berita selanjutnya, hilang 2 hari, 2 nelayan pesisir barat bertahan hidup dengan minum air laut. Sempat dikabarkan hilang di tengah laut selama 5 hari. 2 nelayan pesisir barat Lampung akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Beni Irawan dan Krisna Usago, 2 nelayan pesisir barat, sempat dikabarkan hilang di perairan Bengkunat dan berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di perairan Pulau Jawa pada Minggu 31 Juli 2022. Cerita Beni Irawan dan Krisna Usago, keduanya mendayung sampai kelelahan, tali putus, berhari-hari terombang-ambing dan pasrah di Samudra Hindia sampai akhirnya ditolong kapal KM Karya Makmur. Krisna Usaga yang masih berusia 16 tahun, satu di antara nelayan yang selamat, menceritakan. Mulanya ia berangkat mencari ikan bersama rekannya Beni Irawan pada Selasa 21 Juli 2022 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Waktu itu keduanya berangkat bersama teman dengan 4 perahu namun beda rumpon. Lalu Krisna dan Beni mencari ikan sejauh 30 mil dari bibir pantai. Sementara rekannya yang lain mencari ikan sejauh 20 mil dari bibir pantai. Kemudian katanya, pada siangnya ia bersama rekannya yang lain berkumpul di satu rumpon untuk kembali pulang. Saat itu, perahunya berada di belakang sementara 3 perahu lainnya di depan. Lalu sekira 13 mil lagi dari daratan, perahu Beni dan Krisna mati mesin. Lalu keduanya teriak memanggil teman tapi tak ada yang mendengar. Setelah itu, ia bersama rekannya berusaha sebisa mungkin mendayung perahunya ke daratan. Dari jam 12 siang mendayung sampai malam tak sampai juga di daratan. Dikarenakan kelelahan, mereka pun tertidur. Tapi saat terbangun di hari berikutnya, mereka melihat sebuah kapal Bengkulu dan mencoba meminta pertolongan. Namun saat itu keduanya tak beruntung sebab kapal yang diharapkan tak kunjung memberikan pertolongan. Setelah tidak mendapatkan pertolongan, mereka tertidur lagi dan terombang-ambing di tengah Samudra Hindia. Keesokan harinya, Krisna dan Beni terbangun dan perahu sudah dekat di sebuah pulau di dekat Marga Belimbing, pesisir barat. Di pulau tersebutlah mereka berdua sempat memanggang ikan bekal mereka untuk makan. Namun naas, tali perahu mereka terputus sehingga terbawa kembali ke tengah laut sejauh 90 mil dari daratan. Pada saat terombang-ambing di tengah lautan samudra, ia mengaku mereka hanya memakan ikan yang sudah dipanggang di pulau dan minum air laut serta air hujan. Kemudian pada hari kelima, harapan muncul setelah mereka melihat kapal cincin yakni KM Karya Makmur melintas. Keduanya berdayung mendekati kapal itu dari jam 11 malam hingga subuh. Setelah dekat, kru kapal KM Karya Makmur langsung bertanya perihal mereka berdua. Kapten kapal bernama Wawan mengizinkan mereka untuk naik ke kapal tersebut. Setelah itu, mereka berdua meminta bantuan kapal untuk dihubungkan dengan nelayan di pesisir barat bernama Rudi. Setelah itulah, Rudi meminta titik koordinat tempat posisi mereka berada dan setelah bertemu, disampaikan dengan keluarga di Krui. Krisna mengaku sangat trauma setelah mengalami kejadian tersebut. Berita selanjutnya, 20 bencana terjadi di Bandar Lampung dalam sebulan.
Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kota Bandar Lampung, dalam sebulan ini ada 20 bencana yang melanda kota Tapis berseri. Terbaru hujan deras yang terjadi pada Rabu 3 Agustus 2022 kemarin membuat beberapa bencana banjir hadir di Bandar Lampung. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bandar Lampung, Gustriansyah mengatakan, ada sedikitnya 6 bencana yang terjadi kemarin. Ada banjir yang terdapat di 3 lokasi berbeda, yakni Kelurahan Kalibalau Kencana, Kecamatan Kedamaian dengan kedalaman 80 cm dengan luas genangan 6.300 meter persegi. Lalu lokasi kedua di Kelurahan Sukaraja dengan kedalaman 69 cm dengan luas genangan 1.200 meter persegi. Dan lokasi ketiga di Jalan Arif Rahman Hakim Jagabaya Wai Halim dengan kedalaman 30 cm dan luas genangan 2.500 meter persegi. Menurutnya, banjir di 3 lokasi karena kondisinya terlalu cekung. Lalu juga ada tanah longsor yang terjadi di daerah Sukadanaham, Tanjung Karang Barat. Longsor ini mengakibatkan 3 rumah rusak dengan tingkat kerusakan yang beragam. Sementara bencana terakhir adalah robohnya 2 pohon besar di tepian jalan sehingga membuat akses jalan terganggu. Pohon roboh ada di Kelurahan Kuripan dan Labuhan Ratu. Data BPBD Bandar Lampung, selain banjir yang terjadi kemarin, kebakaran juga menjadi bencana yang paling dominan terjadi di 1 bulan terakhir. Karena sebelum ini, bencana hidrometeorologi lebih dominan diakibatkan cuaca kering. Sementara dalam beberapa waktu terakhir, kondisi alam berubah ke arah hidrometeorologi basah. Tercatat 1 kebakaran terjadi di awal Agustus dan 12 kebakaran di Juli kemarin. Dari rasio waktu tersebut terdapat 120 korban bencana kebakaran di Bandar Lampung. Untuk itulah, BPBD Bandar Lampung mengimbau masyarakat untuk dapat menghadirkan mitigasi bencana secara mandiri. Hal itu agar dampak bencana dapat terminimalisir. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Dan khusus Tribuners yang berdomisili di Lampung, jangan lupa untuk hadiri Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM di Lapangan Saburai pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2022. Selamat malam dan sampai jumpa.